Viral-viral ramai bahwa besok mulai tanggal sekian mulai sudah dibuka lagi loh. Kalau begitu COVID itu rekayasa manusia atau secara kodrati memang ada sampai dengan akhir tahun ini. Isinya hanya dua, orang tukaran, orang gebuk-gebukan. Isinya hanya itu sampai akhir tahun. Tentang COVID-19 sendiri, saya termasuk orang yang bingung memikir siapa dia gitu ya. Karena apa? Contoh, kalau antar provinsi nggak boleh masuk mungkin masih rasional. Tadi saya dapat telepon dari Kota Blitar, itu aneh. Kota kena pandemi ya, isolir, tapi kabupaten tidak. Pikiran saya loh, apa COVID itu tidak bisa nyebrang pagar gitu loh. Jadi kayak aneh. Atau yang kedua, di viral-viral ramai bahwa besok mulai tanggal sekian mulai sudah dibuka lagi loh. Kalau begitu COVID itu rekayasa manusia atau secara kodrati memang ada. Jadi sampai di mana akhirnya ya itu tadi. Saya kira-kira bulan April yang lalu itu buka kartu tarot, tanya tentang negeri ini. Apa jawabannya tarot? Sampai dengan akhir tahun ini isinya hanya dua, orang tukaran, orang gebuk-gebukan. Isinya hanya itu sampai akhir tahun ini. Jadi terus saya nggak kaget dong, karena saya sudah nulis buku Jagat Merenovasi Diri, bahwa manusia ini nanti akan disisakan 27,3% seluruh dunia. Disisakan sedemikian. Bahkan kemarin setelah saya mengikuti viral-viral itu, ada suatu negara yang misterius. Negara itu negara kapitalis ya, yang besar. Karena dia itu mata uangnya sudah tidak mendapat penghargaan di dunia karena stok emasnya sudah habis dia ya. Akhirnya dia berpikiran dunia ini ekonomi akan menjadi stabil dan langgeng ya kalau penduduknya tinggal 1/4. Itu kan gila. Artinya yang 3/4 itu harus dibunuh. Lewat apa? Dan lain sebagainya. Terus saya ikuti terus perkembangannya. Ternyata ada ahli-ahli virus tertentu yang memang sengaja dibuat untuk disebarkan. Yang pertama kali kalau viral itu saya lihat itu kelihatan yang dibuat uji coba itu di daratan Cina. Karena penduduknya 1,3 M ya. Nah, bayangannya dengan disebarin itu Cina akan tumbang. Ternyata Cina sekarang lebih hebat dari negara itu sendiri. Dan mungkin sekarang ini termasuk terhebat di dunia. Lalu ada negara-negara yang bisa kita tengok sebagai toladan kacamata buat kita. Satu, Korea Selatan. Korea Selatan itu COVID-nya 0%. 0% ya. Ini kan aneh. Lalu demikian juga di negeri Belanda itu yang dulu pernah dikatakan katanya menjajah negeri kita. Penjara itu tidak ada isinya. Kosong. Kriminal tidak ada, perdata tidak ada, tukang copet tidak ada, apalagi koruptor tidak ada. Sampai berteriak di negara-negara tetangga, kalau negara-negara tetangga itu surplus tahanannya, mbok tolong dikirim ke penjara saya. Karena penjara itu sudah dianggarkan oleh APBN-nya Belanda, tapi yang dingoni tidak ada. Jadi itu sebenarnya harus kita kaji kenapa bisa begitu. Lalu bangsa kita itu tadi sudah lewat Dhamma TV, saya kupas dengan Pak Trimo itu Raket Prasojo dari bahasa Jawa, kita tinjau dari itu bahwa sekarang ini kelihatannya bangsa kita lagi diacak-acak pola berpikirnya supaya semakin lama semakin lupa bahwa kita itu anak-anak negeri, pemilik negeri ini, warisan daripada leluhur kita. Itu. Nggih. Dan bahkan mereka itu jauh-jauh sudah membuat anti vaksinnya, antivirusnya. Itu kalau nggak salah mereka itu memproduksi sekitar
2016 kalau tidak salah itu. Betul, betul. Saya pikir tidak perlu itu tidak perlu karena proses dialektika fisiologi masyarakat itu akan berkembang sesuai dengan era dan zamannya ya. Agama 2000 tahun yang lalu ya. Dengan Kristen misalnya itu kan 2000 yang lalu ya. 2000 tahun yang lalu ya. Dengan Kristen yang sekarang seharusnya sudah berubah ya. Oleh karena itu di agama sendiri itu dijelaskan bahwa setiap kurun waktu tertentu akan dilahirkan seorang nabi. Nah ini kan jarang yang dipahami, jarang diterangkan dengan indah dan benar gitu loh. Karena apa? Karena saking agungnya Sang Maha Kuasa ya. Kenapa dilahirkan nabi kok berkali-kali lahir? Ya seperti saya aja. Pada waktu saya baru kawin. Umur saya pada waktu itu 18 tahun ya. Pada waktu saya mempunyai anak 3, teknis saya hidup, perilaku hidup saya pasti lain dengan yang lalu. Meskipun agamanya tetap ya. Apalagi sekarang cucu saya sudah 7. Teknis pola hidup saya juga harus lain. Mau tidak mau harus lain. Nah, oleh karena itu setelah saya renungi, cermati perjalanan dialektika kehidupan masyarakat, ternyata selalu ada hukum di dalamnya yang isinya adalah tese, antitese, sintese. Tese itu keadaan sekarang ini hari Senin, besok hari Selasa, ya, besok lagi hari Rabu. Hari Senin pada waktu pisang misalnya itu ontongnya sudah mulai keluar, ya, mungkin Selasa pisangnya mulai tumbuh. Mungkin sintesenya pisang itu akan berbuah, akan matang, dan kalau dimakan-makan bijinya akan jatuh, lalu tumbuhlah pisang-pisangnya baru. Itu hukum. Dan ini hukum alam itu tidak bisa terbantahkan. Inilah termasuk hukum-hukum Tuhan. Nah, agama dalam satu sisi adalah mereka masih terjebak dengan teori-teori politik pada waktu tokohnya itu yang sang nabi itu ada. Misalnya Tuhan Yesus sekitar tahun 1 Masehi ya, sekitar itu ya. Era pada waktu itu di Eropa pun, di Israel pun, dimanapun lain ya, lain. Dah. Lalu Islam juga sama, Islam sekitar tahun 600 ya. Pada waktu Rasulullah memimpin di Jazirah Arab sana, diikuti dengan para pengikut-pengikutnya, ya memang pada waktu itu beliau masih karismatik. Seorang nabi itu selalu karismatik. Karena apa? Karena nabi, pemimpin baru tadi itu bersamaan dengan istilah yang namanya wahyu. Ya, wahyu. Kalau pemimpin bisa dipilih lewat pungutan, bisa. Tapi kalau pimpinan bisa dipilih lewat pungutan, ya, bitingan. Tapi kalau pemimpin itu lahir karena kodrat. Bisa juga inkarnasi, bisa juga reinkarnasi. Nah, inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu adalah hidup sekarang yang lalu leluhur itu ngomong. Karena leluhur itu sebenarnya pada waktu berbentuk sukma, itu begitu didoakan langsung ke surga lah, kok enak, nggak ada itu. Hidup itu masih bergelombang sedemikian rupa. Kepercayaan si Jawa, kenapa kok saya sangat yakin atas kepercayaan si Jawa? Karena Jawa ini ada untuk membuktikan bahwa Sang Maha itu real hukumnya. Dan hanya dilakukan oleh manusia-manusia yang dirinya itu menyatu dengan dirinya. Oleh karena itu kita harus mengerti perbedaannya Allah dan Tuhan, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah itu Tuhan, tapi Tuhan bukan Allah. Ini banyak orang yang tidak paham. Allah itu seluruh sekalian alam. Tidak ada orang satupun yang mampu menjangkau. Tidak ada nabi satupun yang menjangkau. Dia dan sangat besar. Ya. Setelah itu lalu karena besar itu berbentuk menjadi ada. Apa itu? Ya matahari, ya bulan, ya planet, ya air, samudra yang sedemikian banyaknya itu.
karena ini hidup, hukumnya itu plus dan minus. Plus itu Siwa, minus itu bumi, Parwati. Pinjam budaya orang Hindu ya. Nah, langit dan bumi. Setelah ada bumi itulah lalu ada manusia. Oleh karena itu, manusia kalau pengen hidup langgeng, selaras, sefaham dengan watak bumi, harus paham dengan ini. Untuk apa saja. Dan ini yang paling dahsyat memahaminya adalah leluhur kita. Si Jawa. Maaf, ini bukan sukuisme. Si Jawa itu kan udah ribuan tahun yang lalu ada ya. Mungkin sekarang keturunannya atau gennya ya menjadi orang Batak, menjadi Manado, menjadi Irian Barat juga bisa juga, menjadi Bali bisa juga, menjadi ini bisa juga seperti itu. Inilah Bung Karno menggali Pancasila itu terdiri dari Ekasila gotong royong ya. Setelah gotong royong itu ternyata gotong royong itu kalau dikupas menjadi 3. Ya. Satu, orang itu pasti percaya akan adanya sang Maha Pencipta. Lalu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terus gotong royong itu mesti kompak satu dengan yang lainnya. Kekompakan kebersamaan itulah disebut selanjutnya menjadi kebangsaan. Karena gotong royong itu bekerja, entah membuat jembatan, entah membangun rumahnya tetangganya dan bareng-bareng ya, tanpa ongkos, tanpa apa, dengan ketulusan. Ini manusiawi. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan dan kemanusiaan. Itu trisilanya. Setelah itu kebangsaan tetap menjadi ketuhanan yang Maha Esa tetap, lalu kebangsaan, lalu kemanusiaan, lalu kerakyatan, lalu keadilan sosial. Nah, yang asli itu 5K. Jadi anak tidak sekolah pun ngapalnya gampang. Waktu kakek masih kecil, di kantor-kantor desa itu tulisannya itu 5K itu. Orang tidak sekolah pun ngapalnya gampang. Setelah tahun 74, zaman Orde Baru, Amerika usul, wah bangsa itu jangan nomor 2. Jangan nomor 2, harus nomor 3. Yang penting manusia. Karena bumi itu adalah yang huni manusia. Karena apa? Tujuannya Amerika supaya kita ada kebebasan. Lah, kalau manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya, ya akhirnya seperti sekarang ini.